Kalau mat wajib ya, benderanya tebal ya, kalau mat wajib ya. Mat wajib benderanya tebal, kalau mat jais tipis. Nah, kalau teorinya mat wajib itu huruf mat berarti alif, waw, ya. Dia bertemu dengan hamzah satu kata. Kalau mat jais munfasil, huruf matnya alif, waw, ya-nya bertemu hamzah dengan kata yang berbeda. Nah, kemarin misalnya di ayat 6 ini litunziro qauman ma. Nah, itu ma sendiri, unziro sendiri. Nah, di dalam mushaf kita yang standar Departemen Agama ya, Kementerian Agama, nah hamzahnya kalau ketemu mat jais biasanya dibentuk alif. Nah, ini enaknya pakai mushaf kita yang dalam negeri lah gitu ya. Beda dengan mat wajib. Kalau mat wajib biasanya hamzahnya ya berbentuk hamzah. Misalnya aba'uhum. Nah, di situ walaupun berdiri di atas waw. Ya, ingat ya, kalau misalnya dia berharokat berarti dia bukan alif, tapi hamzah. Misalnya ma unziro. Unziro itu kan bentuknya alif, tapi hakikatnya dialah hamzah. Ya, karena alif itu tidak menerima harokat. Kalau qauman, nah itu ada alifnya, itu alif. Tapi kalau alif ada harokatnya, hakikatnya adalah hamzah. Ya, nanti tinggal hamzah wasol apa hamzah koto. Nah, gitu. Hamzah yang bisa dibaca, bisa dihilangkan atau enggak. Gitu. Nah, terus ayat ke-7 nih. Ya, kemarin ayat ke-6 udah saya tambahin ayat ke-7. Laqad haqqal qawlu. Laqad haqqal qawlu indana. Ini mat jais lagi nih. Ya, ala bertemu dengan aksarihim. Ya, huruf matnya bertemu hamzah pada kata yang berbeda. Ini karena ketikan komputer jadi benderanya nggak kelihatan tebal tipis ya, Pak. Nah, kalau misalnya di Quran yang kita punya di rumah nanti dicek, nah, lebih tebal lagi. Ala itu mat jais tuh, aksa gigit ya, saknya. Aksa ujung lidah ditempelin ke gigi atas ya. Jadi yang boleh keluar dua huruf ya, ta sama da ya. Selain ta sama da, lidahnya jangan sampai keluar dari gigi. Aktsarihim fahum la yu'min. Dua ayat tadi dulu saya bacain. A'udzu billahi minasy, ingat shinnya tebelin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, tarik nafas 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan dilepas pokoknya. Syaipo dibiasain. Shinnya tebal, pokoknya maju, mencucu, monyong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tarik nafas 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Litung ifa non mati ketemu da ya, da-nya gigit. Litung diraqam, masukin idgham biguna, tanwin ketemu mim. Qauman ma mat jais ya. Mat jaisnya saya baca 2 supaya bisa bedain mat jais dengan mat wajib. Ya, jadi kalau mat jais saya baca 2 doang. Qauman ma lagi nun mati ketemu da. Undhira aba. Nah, ini baru mat wajib. Aba tarik nafas 1 2 3. Undhira qauman ma undhira aba.
Cuman karena di depannya sebelum undiro ada kalimat huruf. Kalimat huruf itu kalau bahasa Indonesianya itu kata penghubung. Ya, ma, ada huruf ma di situ, maka kita mulainya dari ma. Jangan dari undiro. Walaupun kalau mundur 2 kata dari undiro udah boleh. Ya, tapi kita ambil lagi, mundur lagi dari ma. Ya, nanti kita pelajarin cara waqaf wasol. Untuk sementara biar paham dulu. Minimal kalau mundur itu 2 kata ya. Aba uhum, mundur lagi undiro. Kalau misalnya huruf, kalimat huruf, nah, baru kita mundur ke ma. Kalau enggak apa-apa. Ya. Ma'udhira aba'uhum izhar syafawi. Ini mati ketemu fa ya, jelas. Aba'uhum fahum, sama jelas. Jangan sampai dengung, jangan sampai mantul. Ya, mantul gimana? Aba'uhum. Nah, itu mantul me itu. Fahum go. Nah, itu mantul namanya. Jangan sampai mantul. Ya, jangan dengung. Fahum go. Nah, itu nggak boleh. Karena dia izhar, jelas. Ma'udhira aba'uhum fahum ghafilun. Tarik nafas 1, 2, 3. Ma'udhira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad, qalqalah ya, pantul. Jangan laqad haqqal, jangan. Laqad haqqal, qafnya yang udah bisa. Haqqal qawlu. Laqad haqqal qawlu ala mad jaiz ya. Saya baca 2 aja. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim. Pendek. Naik napas 2, 3. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim. Kan kita berhenti di situ tuh. Aksarihim. Nah, ambil 2 kata. Aksarihim 1 kata, mundur lagi ala ya. Ala aksarihim fahum la yu'minun. Tarik nafas. Ala aksarihim fahum la yu'minun. Jadi kalau baca Quran nggak boleh satu bacaan itu kita baca dengan napas yang double-double. Paksain nggak boleh ya. Misalnya kita baca itu diraqauman ma, nggak kuat nih napas kita. Nah itu nyolong napas, nggak boleh. Dira'aba'uhum fahum, nggak boleh. Kalau nggak kuat ya berhenti udah. Nggak kuat napasnya berhenti, nanti diulang lagi mundur. Ya dibiasain kayak gitu. Tapi kalau orang baca Yasin biasanya jarang. Ya. Jarang main tabrak aja biasanya. Saya pribadi gitu. Nah, Pak Haji nih yang sering nih, Pak Haji, Bang Alek, nah, Mas Gianto yang tahu kalau saya mimpin saya ulang. Jadi dibiasain masyarakat tuh bacanya juga bener. Jangan main tabrak-tabrak. Nanti kebiasaan pas baca Quran biasa. Nah, nanti pas baca Quran di rumah kebiasaan tabrak terus. Ini kalau dinalikin dari aba hukum Kan aba hukum baru 1 kata. Nah, jadi makanya kita mundur. Nah, dulu saya beri contoh gini. Masih ingat nggak? Pasar. Ah, mau ke pasar ingat Mas Gianto. Misal saya beri contoh ya. Ini bahasa Indonesia aja biar gampang. Pak Haji Idris dan Mas Gianto pergi ke pasar Jangkrik membeli ikan. Itu ayat ibarat Quran itu ayatnya. Itu jiro tadi. Nah, sekarang kita baca nih, ya. Pak Haji Idris dan Mas Gianto pergi ke pasar Jangkrik. Nah, yang enak kan mundurnya dari pasar Jangkrik. Ke pasar Jangkrik membeli ikan. Pas kan? Nah, kalau mundurnya cuma 1 kata. Nah, jadi kalau mundur 1 kata jadi artinya beda.
Pak Haji Idris dan Mas Gianto pergi ke pasar Jangkrik. Mundurnya dari jangkrik. Iya. Jangkrik membeli ikan. Jadi yang beli ikan siapa? Jangkrik jadinya. Tapi ada beberapa tempat ya, ada beberapa tempat yang memang cukup satu kata ada. Tapi nggak semua. Makanya ini berhubung mayoritas orang kan nggak ngerti bahasa Arab. Nah, khawatirnya salah. Kalau ngerti bahasa Arabnya nggak masalah, nggak apa-apa sebetulnya. Tapi kan kebanyakan orang kan nggak ngerti. Nah, daripada salah, rawan salah, lebih baik mundur 2 atau 3 kata. Ya sedikit, jangan banyak mulai ini. Jadi lebih baik mundur daripada ngambil satu ternyata salah. Sebetulnya boleh aja satu, asal pas tempatnya. Ya, asal pas tempatnya. Misalnya kayak tadi lafaz Pak Haji Idris dan Mas Gianto pergi. Nah, andai kata berarti ini pergi. Pergi ke pasar kan pas tuh. Iya. Itu pas, itu ngerti. Nah, kalau yang nggak ngerti dia berhenti di pasar Jangkrik. Beri pasar Jangkrik, mundurnya dari Jangkrik. Jangkrik membeli ikan, nah jadi berubah adanya. Itu kan mengudak napas supaya nyampe ke ujung biasanya. Iya, makanya nanti saya sampaikan ya. Jadi di dalam pembacaan Quran wakaf itu berhenti ya, wasol lanjut. Nah, wakaf itu sebaiknya berhenti itu di kalimat isim. Jadi dalam bahasa Arab, sedikit ya bahasa Arab dasar tapi gampang lah. Jadi bahasa Arab itu terdiri dari 3 kata. Ya, terdiri dari 3 kata. Nanti sebetulnya belum pelajaran ini, nanti kita masih fokus ke mat soalnya. Tapi saya kasih bocoran dulu ya. Jadi dalam bahasa Arab itu terdiri dari 3 kata. Satu namanya kalimah isim. Kalimah itu kata ya dalam bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Indonesia disebutnya kata, dalam bahasa Arab disebutnya kalimah. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab namanya kalam. Ya, jadi kalau tadi misalnya Pak Haji Idris dan Mas Gianto pergi pasar, nah itu dalam bahasa Indonesia kan kalimat. Dalam bahasa Arab namanya kalam. Bisa bedain ya. Dalam bahasa Indonesia namanya kalimat, tapi dalam bahasa Arab namanya kalam. Makanya Quran disebut kalamullah karena berbagai kalimat gitu kan. Nah, sedangkan Pak Haji Idris, Mas Gianto itu dalam bahasa Indonesia namanya kata. Dalam bahasa Arab namanya kalimah. Bukan kalimat, kalimah pakai tamal buto. Nah, bisa bedain ya. Nah, jadi dalam bahasa Arab itu ada 3 jenis kata. Ya. Dalam bahasa Arab kata tadi saya bilang kalimah ya. Nah, ada kalimah isim. Isim itu nama atau kata benda. Pak Haji Kohar, Pak Haji Idris, nah itu namanya isim. Atau misalnya lemari, kipas angin, nah itu namanya isim. Ya, kata benda. Nama atau kata benda. Nah, yang kedua ada fiil. Kalimah fiil itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia namanya kata kerja. Berdagang, tidur, main, nah itu kata kerja. Dalam bahasa Arab namanya fiil. Ya, kalimah fiil. Nah, ada yang ketiga namanya huruf. Dalam bahasa Indonesia kan huruf tuh A, B, C, D gitu ya. Dalam bahasa Arab enggak. Huruf itu kata penghubung. Nah, dan, kepada, dari, atau, apalagi itu. Ya pokoknya gitu-gitulah. Yang dia tidak bisa berdiri sendiri ya. Kalau kata kerja, nah ini pelajaran Pak Jilarno nih. Guru soalnya. Kalau yang nggak guru repot. Kalau saya guru juga soalnya jadi tahu. Kalau kata benda atau kata kerja dia bisa berdiri sendiri. Misalnya Pak Haji Idris. Orang kalau disebut Pak Haji Idris tahu. Pak Gora tahu. Bang Alek tahu. Atau fiil kata kerja. Orang nyebut dagang, orang paham. Tidur, orang paham. Tapi kalau kata penghubung dia nggak bisa berdiri sendiri. Dari apaan? Ke. Nah, dan dari dia nggak bisa berdiri sendiri ya. Nah, itu namanya dalam bahasa Arab kalimat huruf. Nah, kalau kita berhenti di bacaan, di wakaf gitu ya, di Quran, usahakan berhenti di kalimat isim. Kata benda tadi atau kata kerja, kalimat fiil. Tapi pilihan yang bagus pertama kata benda dulu. Nama atau kata benda, kalimat isim dulu. Ya, jadi kalau yang bagus berhenti di kalimat isim. Kalau nggak ada baru di fiil. Tapi yang bagus kalimat isim. Kalau berhenti. Sedangkan kalau memulai kan berhenti tuh. Terus kita mulai. Nah, maka kalau memulai bagusnya justru diambil dari kalimat huruf.
dari kata penghubung. Oh, dari tadi. Nah, ke dari atau sama seperti bahasa Indonesia. Tadi saya beri contoh, Pak Haji Idris dan Mas Gianto pergi ke pasar Jangkrik. Nah, pasar Jangkrik itu kan kalimat isim. Kata benda kan? Ya kan? Nama tempat, kata benda. Nah, itu kalimat isim dalam bahasa Arab. Justru kalau kita berhentinya di ke nggak enak. Ya kan? Mas Gianto dan Pak Haji Idris pergi ke. Nah, malah jadi pertanyaan. Ya kan? Nah, kita berhenti di pasar Jangkrik. Nah, itu kalimat isim namanya. Tapi kalau mundur, nah, memulai, mewasolkan, maka kita ambil dari justru bagusnya dari kalimat huruf, kata penghubung. Ke pasar Jangkrik. Nah, makanya kita ambil ke pasar Jangkrik karena ada kata penghubung ke. Nah, pertanyaannya kan kita dasar nih nggak ngerti bahasa Arab apa artinya, gitu kan? Nah, bahasanya di situ. Makanya untuk lebih amannya ya udah ambil dua kata dari belakang. Misalnya tadi kita berhenti di aba umum, ya udah ambil aja dua kata. Nah, saya beri ciri yang paling gampang ya. Kalau ada kalimat yang dia itu bertanwin, an-in-un ya, atau dia menggunakan alif lam, ya, maka itu kalimat isim. Maka itu pasti kata benda atau nama. Misalnya masjidun, menjadi al masjid. Nah, al masjid, masjidun, nah itu berarti kata benda. Nah, berhenti di situ bagus. Ya. Kalau kata kerja berarti dia nggak ada alnya, nggak ada tanwinnya. Dia nggak ada alnya, nggak ada tanwinnya. Dan umumnya kalimat fiil kata kerja tadi ya diawali 4 huruf. Alif, nun, ya, ta. Alif, nun, ya, ta. Dulu anak pondok ngapalnya Anita. Anita. Alif, nun, ya, ta. Kalau depannya ada alif, nun, ya, ta, kemungkinan besar itu adalah kalimat fiil. Nah, terus ciri kalimat huruf gimana? Kalimat huruf itu terdiri dari 1 atau 2 huruf doang. Misalnya wa, bi, ya, au. Nah, termasuk tadi yang kita baca ma, cuman 2 huruf doang, mim sama alif. Nah, itu kata penghubung, la, lam sama alif, misalnya ila, alif sama lam, inna sama, gitu ya. Walaupun dalam bahasa Arab nanti kalau di pelajaran nahu itu isim juga sebetulnya. Nah, misalnya kayak tadi nih, saya beri contoh tuh litun ziro ya. Nah, litun ziro itu kalimat fiil. Dari mana kita tahu kalimat fiil? Karena tidak ada tanwinnya, tidak ada alif lamnya. Nah, nggak ada alif lam, nggak ada tanwin, berarti kalimat fiil, kata kerja. Kalau artinya apa? Supaya memberi peringatan, nazir, tunzir, ya. Kauman, nah kauman itu apa? Isim, kata benda atau nama. Dari mana kita tahu? Ada tanwinnya, kauman. Ya, kauman ada tanwinnya. Maka pasti dia kalimat isim atau kata benda. Artinya apa ya? Kaum. Kauman ya kaum, bangsa kalau bahasa kita. Ma, belum artinya. Ma itu bisa belum, bisa tidak, bisa perkara. Dalam hal ini artinya belum. Unziro, peringatan. Diawali dengan anita, alif nun ya ta. Unziro, depannya u, a berarti ya. Abauhum, nah itu isim. Kemasukan hum soalnya. Terus fahum, nah itu huruf. Gofilun, itu isim. Pokoknya kalau ada waw nunnya, muslimun gitu ya, mukminun, nun, muslimin, mukmin, itu pasti isim. Nah, itu gampang nyiriinnya. Berhenti di belakang summa itu. Nah, itu kan summa artinya kemudian, jadi nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Oh. Ya itu tadi karena dia penghubung. Kan terdiri dari 2 huruf, sa sama mim. Artinya. Nah, ya pokoknya ambilnya jangan 2 huruf berhentinya. Summa kan sa sama mim kan? Hurufnya. Summa sa sama mim. Nah, berhenti jangan di situ. Kalau memulai bagus. Kalau memulai bagus, tapi kalau berhenti jangan. Gitu. Ila kan cuma 2 huruf tuh. Summa, an gitu ya. Nah, itu jangan di situ. Nah, kok summa itu artinya kemudian kalau dalam bahasa Arab. Nah, kan nggak enak. Misalnya Pak Haji Idris dan Mas Gianto pergi ke pasar Jangkrik membeli ikan kemudian. Kemudian apa gitu kan? Nah, kalau ada lanjutannya kemudian pulang, nah enak berhenti di pulang tuh. Kemudian pulang, nah pas tuh berhenti di pulang.
mundur lagi, kemudian pulang mereka berantem. Gara-gara rebutan ikan. Tapi minimal tadi tuh tahu itu aja lah. Nah, tahu isim, fiil, huruf. Atau minimal tahu huruf aja. Huruf tuh cuma 2 partikel ya, dua huruf. Wa, au, ya, min, ila, pokoknya begitu-begitu dah. Ya, pokoknya yang nggak tersusun kata-katanya. Nah, jangan berhenti di situ. Nah, makanya suka nggak suka, mau nggak mau, berhubung Quran itu bahasa Arab, ya tetap harus bisa bahasa Arab. Harus bisa. Itu karena bahasa atin illa, kamu ada berarti ilah gitu kan ya? Ilah, ya. Ulang lagi ilah lagi. Wal asri itu ya, misalnya wal asri. Kalau di wal asri watini itu, kalau watini sih enggak. Jadi kalau wal asri itu kan surat pendek. Wal asri kan suratnya pendek. Kadang orang pertimbangan misalnya dia jadi imam itu untuk ngasih kesempatan makmum. Sebetulnya begitu. Jadi misalnya dia baca, kan wal asri pendek Pak. Sementara si makmum harus baca Fatihah kan. Kalau nggak mundurin. Nah kalau nggak dimundurin, takutnya si imam nggak kedapet Fatihah. Ya benar. Iya nggak? Iya. Kan imam baca nih waladhdallin amin. Terus dia baca wal asri, bacanya pas tarawih lagi. Bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusrin illa alladziina, seandainya ditabrak illal ladzina amanu wa amilus, itu makmum baru baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Belum nyampe habis. Padahal syaratnya makmum itu tetap wajib baca Fatihah. Wajib baca Fatihah aja. Oh kan Fatihah ditanggung imam itu kalau makmumnya masbuk. Hati-hati jangan salah. Kalau makmum masbuk, Fatihah ditanggung imam. Makmum mabuk. Kalau makmum mabuk enggak. Pak Haji Kohar udah Allahu Akbar nih. Allahu Akbar. Bapak masuk nih. Allahu Akbar. Nah berarti kita wajib baca Fatihah. Tapi kalau Pak Haji Kohar udah ruku, Allahu Akbar. Kita baru datang. Allahu Akbar. Cukup baca 3. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim. Langsung ikutin imam ruku. Tetap wajib baca Fatihah, tapi minimal 3. Ya. Karena Al-Quran itu paling sedikit 3 ayat. Inna atoina 3 ayat. Wal asri. Jadi gitu, Pak Haji. Makanya sebetulnya yang bagus berhentinya jangan di ila. Kalau mau berhenti di amanu. Dia berhenti misalnya wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Mundur deh. Illal ladzina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kebanyakan yang pentingnya diilah. Karena lafi khusrin itu udah ayat. Ilah itu udah ayat selanjutnya. Wal asr ya, tulisannya wal asri itu ayat pertama. Innal insana lafi khusr itu ayat kedua. Jadi kalau mau diberhentiin pun bagus. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihati. Harusnya begitu. Itu wajib Pak. Musola masjid itu harus ada pengajian fikih karena itu yang ngajarin kita, yang belajar kita sholat segala macam. Wajib ngaji fikih itu wajib. Fikih, tauhid, ya. Nah itu wajib. Tauhid ya wajib ya, ini kan tauhid juga nih. Ini wajib juga sebetulnya, jadi sama-sama wajib. Baik ya. Habis itu dulu kita sambung 11 dari bawah. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, ini lanjutan yang kemarin, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Fahum adapun mereka itu ghafilun, lupa lalai. Ya. Anil imani dari iman. Wa rasydi dan juga dari petunjuk. Yakni maksudnya ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, anzalna menurunkan kami kata Allah ilaika kepada engkau hadal Quran akan Quran ini. Tujuannya apa nih? Nah, litukhawifa agar memberi ya peringatan atau memberi ancaman juga boleh kepada siapa? Bihi dengan Quran al-qaumu akan kepada kaum ya. Alladzina, siapa tuh al-qaum yang dimaksud? Yaitu alladzina orang-orang lam yukhawwafu yang mereka belum pernah diberikan peringatan.
Wal muradu maksudnya adalah minal qaumi, dari lafaz minal qaumi tadi ya. Yang dimaksud belum pernah diberi peringatan siapa? Itu kaum Quraisyin, yaitu kaum Quraisy ya. Kota Mekah berarti sukunya Nabi ya. Di anahu karena sesungguhnya kaum Quraisy itu min zamani Ismaila, dari zamannya Nabi Ismail alaihissalam, ila zamanika sampai ke zamanmu, maja'ahum belum pernah ada yang datang pada mereka nabiyun, satu nabi pun, wala mursalun, dan tidak pernah juga datang satu rasul pun ya. Jadi nggak ada satu nabi atau satu rasul yang diutus sama Allah yang mereka berangkat untuk berdakwah kepada kaum Quraisy ya, kota Mekah. Li'annahum karena sesungguhnya ghafiluna ya, lalai mereka ya, lupa mereka, kemudian la ya'rifuna mereka tidak mengetahui dinan akan agama, wala syariatan dan juga tidak mengetahui syariat ya. Sering bolak-balik saya sampaikan, kalau bicara kaum Quraisy berarti itu cikal bakalnya dari Nabi Ismail ya. Nabi Ismail itu putranya Nabi Ibrahim ya, dari Siti siapa? Dari Siti Hajar. Nabi Ibrahim punya dua istri ya, satu Siti Sarah, istri pertama ya. Lalu kemudian 80 tahun Siti Sarah bersama Nabi Ibrahim nggak punya anak. 80 tahun bayangin, Pak Jiri saya belum nyampe kan 80? Belum. 80 tahun nggak punya anak. Akhirnya kata Siti Sarah, udah bang bahasa kita, udah mas nikah lagi aja. Nah, jadi disuruh, jadi boleh pak nikah lagi kalau umurnya 80 Mas Gianto ya. Wah ini belum 80 udah kawin lagi. Ya nggak apa-apa ya. Tapi gak usah bawa sunnah Nabi. Kawin lagi. Ya, sunnah Nabi bukan kawin doang ya. Ngapalin Quran ya sunnah Nabi, ngapalin hadis ya sunnah Nabi. Yang itu pilih yang muda, yang tua. Pilihnya yang muda ngapain sunnah Nabi. Wah, istilah apa? Nah jadi ketika Siti Sarah ya, kita nyebutnya Siti Sarah ya, tulisannya pakai ro sebetulnya. Saya sering nyebutnya Siti Sarah karena tulisannya pakai ro. Nah, Siti Sarah itu kemudian bilang kepada Nabi Ibrahim, daripada nyari orang, ya udah nikahi saja Siti Hajar. Jadi Hajar itu salah satu pembantunya Nabi Ibrahim, hadiah dari seorang raja. Ya, jadi kalau zaman dulu pak, itu kalau ngasih hadiah, kalau nggak emas, perempuan. Zaman dulu gitu. Itu sampai zaman Nabi itu gitu. Ya, termasuk di kerajaan kita di Indonesia ini, di Nusantara, itu kalau orang ngasih hadiah, kalau dia orang kaya yang ngasih emas, ya ngasih perempuan, kenang-kenangannya gitu. Zaman dulu gitu. Nah, jadi Siti Hajar itu memang hadiah dari seorang raja kepada Nabi Ibrahim. Tapi sama Nabi Ibrahim dijadikan pembantu. Nah, singkat cerita, kalau emang kamu setuju ya udah saya nikah sama Siti Hajar. Nikahlah sama Siti Hajar. 1 tahun menikah dengan Siti Hajar langsung hamil. Tuh gimana nggak senang coba. Nah, tapi kan di sisi lain Siti Sarah yang namanya perempuan mbak, ya, cemburu gak kira-kira? Ya. Cemburu, waduh dia baru kawin setahun, udah hamil. Tuh bayangin. Nah kan Nabi Ibrahim kasihan, ini perempuan cemburu nih kalau kayak gini kan ngeri kan? Diminta petunjuk, ya Allah gimana? Apa kata Allah? Ya udah bawa istri kamu si Hajar itu sama anaknya Ismail ya, waktu Ismail udah lahir, bawa ke Mekah. Dulu namanya Bakkah. Sebelum jadi Mekah namanya Bakkah. Nah itu dalam sebuah riwayat disebutkan ketika Siti Hajar dan Nabi Ibrahim pergi ke Mekah ya, membawa Ismail kecil saat itu ya, masih bayi pak. Itu Siti Sarah itu dalam kondisi hamil Nabi Isa. Nah, jadi ya wajar ya, dulu gue belum bunting bahasa saya gitu. Dulu saya belum hamil, sekarang udah saya udah hamil nih. Tapi nama perempuan biasa. Jadi Siti Hajar kemudian dibawa Nabi Ibrahim sama Ismail. Ya Ismail udah lahir ya, dibawa ke Mekah. Nah yang di Palestina di Syam, nah itu Siti Sarah. Siti Sarah, Nabi Ibrahim itu nih hebatnya Nabi Ibrahim, dibawa ke kota Mekah ya, terus ditaruh di situ, ditinggalin ya karena udah perintah Allah. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah ini anak saya titipkan kepada engkau, hidup matinya saya titipkan kepada engkau, udah pulang. Bayangin pak, dulu Mekah belum ada orang,
nggak ada yang berani lewat situ. Zaman dulu itu kehidupan itu baru dihuni tempat itu kalau ada air. Sementara di Mekah itu nggak ada air, kering kerontang kan. Tinggal serta-merta kita berdosa nggak? Ya kan perintah Allah masalahnya. Nah iya, kalau perintah Allah ya kagak dosa. Nah itu kan sekalian ujian kepada Nabi Ibrahim. Ya. Jadi diuji Nabi Ibrahim sebelum diuji nyembelih Ismail itu ujian pertamanya itu sebetulnya. Sampai enggak? Ya, kuat nggak ninggalin anak? Bayangin, anak yang diharap-harapin, ya kan, yang ditunggu-tunggu kehadirannya disuruh tinggalin coba. Nah, alas. Nah, namanya padang pasir ya. Kalau alas hutan ya. Kalau ini biasa di Jawa soalnya. Di padang pasir terus alas ya. Terus kembali. Ya makanya itu kemudian terjadi peristiwa sumur Zam-Zam ya. Nabi Ibrahim udah pergi, persediaan perbekalan Siti Hajar udah habis, rotinya udah habis, telurnya udah habis, air udah habis. Nah iya, akhirnya Siti Hajar berlari-lari kecil tuh, ya, lari dari Bukit Sofa ke Marwah, muter nyari air. Sumber. Nah, nyari sumber, nyari air. Nggak ada loh, nggak ada air situ. Nah, Fata Morgana lihat di situ ada air, dideketin, ternyata bukan. Balik lagi ke Bukit Sofa, nggak ada lagi. Terus lagi begitu aja sampai 7 kali. Nggak dapat air. Nah, disitulah kemudian Siti Hajar berdoa, ya Allah kalau kayak begini nanti saya meninggal, saya mati. Siapa yang bakal nerusin dakwahnya Nabi Ibrahim, suami saya, kalau bukan Ismail ini? Nah, maka kemudian di situ Ismail menghentakkan kakinya tuh, yang namanya anak kecil, bayi nangis. Nah, Keluar air. keluar air. Nah, disitulah kemudian Siti Hajar bilang Zam-Zam. Zam-Zam itu artinya muncratlah, keluarlah. Jadi satu kali hentakan Nabi Ismail itu keluar air makin dalam, akhirnya keluar air banyak. Nah, sejak itulah kemudian ya selamat udah ada air lah ini ya. Jadi orang kalau zaman dulu dagang dari Yaman ke Syam itu harus lewatin Mekah. Nah dulu nggak ada orang bersinggah di situ, nggak ada yang berani, orang kagak ada air, padang pasir, jalan aja. Sejak ada sumur Zam-Zam, nah itu mereka berani berhenti di situ, minta izin sama Siti Hajar untuk minta air. Nah Siti Hajar orangnya baik, udah ambil aja nggak perlu bayar. Gitu. Singkat cerita 7 tahun kemudian berangkatlah Nabi Ibrahim nengokin anak, bayangin. 7 tahun ditinggal. Nah itu Nabi Ismail udah tinggi, udah sampai lari-larian masa kita. Udah masuk SD lah kalau sekolah tuh. Kali. Disitulah Nabi Ibrahim disuruh benerin Ka'bah. Tapi bedanya Nabi Ibrahim sama kita, Nabi Ibrahim disuruh Allah, diperintah Allah. Nah, kita mah kabur beneran. Jadi ya ada peristiwa ninggalin istri selama kalau dia memang ditinggalinnya karena Allah ya, itu kan perintah Allah, udah tinggalin. Balik lagi Nabi Ismail udah gede. Terus kemudian peristiwa membangun Ka'bah lah ya, karena Ka'bah waktu itu kebanjiran dan seterusnya. Nah singkat cerita, kemudian makin banyak tuh orang-orang Yaman. Akhirnya Mekah itu kemudian jadi bagian apa sih kalau bahasa kita, trans lah, itu halte lah bahasa kita, terminal transit. Nah, jadi orang Yaman kalau mau dagang ke Syam itu lewatnya Mekah, Madinah, Syam. Nah dia berhenti dulu di situ. Nah lama-lama karena di situ udah ada air kan, akhirnya dia bikin tempat sendiri, pemukiman. Jadi misalnya Pak Haji Idris orang Yaman, saya orang Mekah, Mas Gianto orang Syam. Pak Haji Idris kalau mau dagang ke Mas Gianto lewat saya. Nah, Pak Haji Idris lewat saya, nanti saya ngoper ke Mas Gianto. Nanti duitnya saya ambil, Pak Haji Idris di Mekah nih, saya kasih. Nanti pas Pak Haji Idris balik lagi ke Syam. Nah sejak itulah sedikit, sekelompok, 2 kelompok, 3 kelompok, lama-lama banyak. Nah itu yang kemudian jadi suku Quraisy, suku yang meninggalkan menempati kota Mekah. Itu sih suku pertama. Baru kemudian suku yang lain tuh, suku Aus, Khazraj, macam-macam lah. Karena di Mekah itu berbagai suku, banyak suku. Nah singkat cerita itu kalau dari zaman Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, jangannya Nabi Isa yang baru, dari zaman Nabi Ibrahim, Ismail terus itu sampai zaman Nabi Muhammad itu nggak ada nabi di situ. Kita bandingkan dengan Syam, Palestina.
Nabi Ishak melahirkan Nabi Yakub. Nabi bukan? Ya. Yakub turun lagi Yakub, Yusuf, Ayub, Su'eb, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Musa, Isa. Itu semuanya ada di Syam, Palestina. Syam, Palestina, ya Syria sekitarnya, ya Libanon kalau sekarang. Itu di sana nabi semua. Sementara di Arab, di Palestina, Mekah ini nggak pernah ada nabi. Konon ada Nabi Ilyas sebetulnya. Nabi Ilyas ini masih turunan Nabi Ismail. Tapi balik juga ke Palestina. Jadi belum pernah ada nabi satu pun, rasul satu pun yang pernah di kota Mekah. Padahal Nabi Ibrahim itu meninggalkan satu ibadah. Ibadah apa? Ibadah haji. Jadi Nabi Ibrahim meninggalkan ibadah haji. Makanya ketika Nabi Ibrahim sudah nggak ada, sudah wafat, diteruskan Nabi Ismail dan seterusnya, sampai di zaman Nabi Muhammad itu peristiwa haji masih ada. Makanya salah satu ibadatan jahiliyatan wa islaman, ibadah yang dipakai sama orang jahiliyah sama orang Islam ya haji. Jadi kenapa Mekah tetap bisa bertahan? Kenapa kok Ka'bah bisa tetap bertahan? Karena orang Syam, orang Palestina itu kalau berangkat haji ya ke Mekah, mau kemana lagi dia? Napak tilasnya itu bapak moyangnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu yang membangun Ka'bah, bukan membangun dari pertama, bukan ya, karena Ka'bah sudah ada dari dulu. Jadi membangun ulang, karena Ka'bah runtuh kemudian dibangun sama Nabi Ibrahim dan Ismail. Lah itu kan napak tilas tuh. Setelah kebanjiran. Nah, setelah kebanjiran runtuh, rubuh tadi dibangunlah sama Nabi Ibrahim dan Ismail. Makanya ada makom Ibrahim tuh, bekas pijakan kaki Nabi Ibrahim. Nah orang Syam ini kan mereka kan pengikutnya Yahudi. Yahudi itu bin Yakub bin Ishak. Jadi Yahuda itu anaknya Nabi Yakub yang kemudian disebut dengan suku Bani Yahudi. Ya, Bani Israel kalau zaman dulu ya disebutnya. Nah mereka ini kan tetap haji, Pak. Loh, kenapa haji? Karena bapak moyang mereka Nabi Ibrahim. Napak tilasnya gitu. Jadi biar paham. Makanya orang kalau ke Mekah dulu itu di bahasa kita tuh pakai paspor, pakai visa. Dari dulu udah pakai begitu. Orang masuk ke Mekah itu bayar, nggak sembarangan. Makanya orang-orang Quraisy itu kaya-kaya. Abu Jahal kaya, Abu Lahab kaya, Abu Thalib kaya, Abdul Muthalib kakeknya Nabi kaya, Abdullah kaya, termasuk Nabi Muhammad sendiri kaya. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang memang punya hak paten terhadap Ka'bah. Orang yang dari dulu memang punya garis keturunan mewarisi Ka'bah. Nah cuman yang tadi saya bilang ibadatannya ibadah jahiliyah. Tawaf kagak pakai baju, telanjang, mau laki mau perempuan, tawafnya telanjang. Tuh kalau Mas Gianto itu zaman itu senang. Langsung melayu. Itu nyembelih kambing. Ada korbannya, ada orang Nabi Ibrahim korban. Ada, cuman korbannya dikasihin ke Abu Jahal, disetor ke Abu Lahab. Orang lain nggak boleh dapat korban. Nah Nabi Muhammad hadir menghapus tradisi jahiliyah itu. Tawafnya tetap ada, tapi harus pakai baju. Beda sama yang laki separuh doang bagi kita. Kayak di Eropa kan separuh doang tuh. Nah, jadi ada separuh mudonya gitu, ada separuh panjang. Sa'inya juga ada. Nah, itu kemudian diubah, dibalikin lagi tradisi jahiliyah itu dibalikin ke tradisi Nabi Ibrahim. Jadi haji itu udah ada di zaman Nabi Ibrahim. Karena memang napak tilasnya itu dari korbannya, ya korban kambingnya, korban sapi, onta dan sebagainya, sa'inya, ya lempar jumrohnya, itu sudah dilakukan sama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Gitu. Nah kemudian itu dibenerin sama Rasulullah. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah.